Ambo kan maunya petang di Bukit Tinggi buat jam gadang tuh. Tadi Bojang Gadang atau di pasar-pasar tradisional Ah iya gitu. Di pasar Padang Dua atau pasar. Iya gitu. Tes 1 2 3 tes 1 2 3 dicoba tes 1 2 3 tes 1 2 3. Ya, sepertinya lancar. Mas Anda? Tes 1 2 3. Tes 1 2 3. Oke. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pos 1. Kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, selamat pagi, salam jumpa dan salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini RRI Bukit Tinggi hadir di tengah ruang dengan Anda dalam dialog khusus di luar studio. Tentu setiap hari kami memberikan informasi yang bermanfaat dan mengedukasi masyarakat seperti halnya yang kami hadirkan siang hari ini. Cuaca sangat mendukung, cerah di luar sini. Dan mudah-mudahan secara hati Anda menyaksikan dan mendengarkan acara kami pada hari ini. Pendengar, sebagai masyarakat tentu kita tidak luput dari yang namanya bekerja
apapun jenis pekerjaannya. Dan setiap pekerjaan itu pasti ada resikonya. Berkaitan dengan hal itu, dalam dialog kali ini kami hadir dengan BPJS Ketenagakerjaan. Banyak hal yang akan kita gali dan tentunya akan menjadi informasi penting bagi Anda dalam melakukan kegiatan sehari-hari. Baik, pendengar, dalam BPJS Ketenagakerjaan banyak program yang bisa Anda ikuti. Nanti kami akan bahas dan kupas tuntas dalam acara ini bersama saya Alfian Tanjung langsung dari Forestry Cafe yang ada di Kota Bukit Tinggi. Baik, untuk siang hari ini pendengar dan penonton YouTube RRI Bukit Tinggi, kami sudah bersama dua narasumber dari BPJS Ketenagakerjaan. Kita sapa dulu. Yang pertama, Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan Kota Bukit Tinggi, Bapak Ideal. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Ya. Pak Alfian. Ya. Dan kemudian narasumber yang kedua, Kepala Bidang Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Bukit Tinggi, Bapak Wan Medi. Selamat pagi, Pak Wan Medi. Selamat pagi, Bang Al. Ya, sehat ini cerah pagi ini ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah, dan siap memberikan informasi untuk masyarakat. Ya, pendengar, kami ingatkan bahwasanya dalam dialog ini Anda bisa mendengarkan langsung melalui Pro 1 seperti yang kami laksanakan pada hari ini, dan juga Anda bisa saksikan melalui live channel YouTube RRI Bukit Tinggi. Dan kami ingatkan pula nanti Anda bisa berinteraksi langsung bersama kami melalui line telepon yang kami siapkan di 0811 669 9480. Baik pendengar, kita sering mendengar istilah BPJS. Ada mungkin pertanyaan dari Anda. BPJS ini ada dua yang diketahui. Ada BPJS Ketenagakerjaan dan ada juga yang namanya BPJS Kesehatan. Dan ini pasti berbeda peruntukannya dan fungsinya apa. Nah, untuk itu kita akan minta penjelasan dulu dari Bapak Ideal tentang BPJS Ketenagakerjaan, apa sih bedanya dengan BPJS Kesehatan ini? Silakan Pak Ideal. Terima kasih Pak Alfian, dan saya salam sapa dulu ya, Ya, yang baik, ada di luar, teman-teman saya yang bekerja. Selamat pagi semua rekan-rekan pekerja Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dan selamat pagi pekerja Bukit Tinggi. Hari ini kami hadir bersama RRI Bukit Tinggi. Perkenalkan, nama saya Ideal, tadi disebut saya selaku Kepala Cabang Bukit Tinggi Raya. Kenapa kami bilang Raya Pak Alfian? Karena daerah operasional kami itu ada 5 kabupaten dan 3 kota madya. Luas juga cover areanya. Jadi istilahnya kami bilang Bukit Tinggi Raya. Ya. Benar yang terjadi di tengah masyarakat kalau kita lihat, kalau kami bicara BPJS. Mereka selalu bilang saya sudah punya Pak. Ya. Ya. Karena BPJS itu mereka belum tahu bahwa BPJS itu ada 2. Ya. Jadi ada namanya BPJS Ketenagakerjaan, ada namanya BPJS Kesehatan. Kami bukan berbeda Pak, cuma kerjaan kami yang berbeda. Kami sama-sama lembaga negara Republik Indonesia. Kalau kami hari ini bicara BPJS Ketenagakerjaan, kami banyak berinteraksi dengan pekerja, dan program kami itu ada 5 Pak. Jadi ada jaminan kecelakaan kerja, ada jaminan kematian, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kehilangan pekerjaan. Nah, jadi tidak berbeda kami, cuma fungsi bekerja kami berbeda. Tapi kalau teman-teman saya di BPJS Kesehatan itu hanya menangani mereka yang sakit, gitu kira-kira Pak. Ya, baik. Tadi Bapak Ideal menyebutkan ada 5 program yang dimiliki, dan tentu masyarakat dan pendengar ingin mengetahui lebih jauh apa saja program itu dan manfaatnya apa saja dari masing-masing yang 5 disampaikan tadi, Pak. Saya mungkin hari ini akan, karena kita tadi dialognya kita akan bahas berapa program, jadi akan saya jelaskan satu persatu. Yang pertama adalah jaminan kecelakaan kerja Pak Alfian. Ya. Kita mengenal kalau terjadi risiko kecelakaan, kadangkala yang kita lihat itu kalau terjadi risiko itu biasanya teman-teman itu ambilnya bukan ditolong Pak Alfian, tapi diambilnya handphone, difoto, di share ke grup. Kami BPJS Kerjaan itu nggak suka seperti itu, itulah intinya. Jadi
Kalau jaminan kecelakaan kerja itu adalah risiko yang terjadi pada saat kita melakukan proses pekerjaan. Jadi ruang lingkupnya itu kita berangkat dari rumah, dalam perjalanan kita menuju tempat kerja, kemudian di tempat kerja dan kembali ke rumah seperti jalan biasa atau wajar dilewati. Ya. Nah, kalau terjadi risiko itu namanya jaminan kecelakaan kerja. Ya. Dan juga ada tambahannya itu kalau ada perintah Pak Alfian. Misalnya kayak kami sekarang datang ke desa gitu, terus ada petugas desa, terus dia ditugaskan, ruang lingkupnya kan kayak kami sampaikan tadi. Tapi kalau di luar itu dia dikasih perintah sama kepala desanya atau kepala negarinya, terjadi risiko kecelakaan, itu juga kecelakaan kerja Pak. Berarti ketika ada surat tugas begitu ya? Lisan maupun tulisan, ada Baik, perintah tidak aja. ada perintah. Ada perintah Oke. aja. Baik, itu yang pertama, jaminan kecelakaan kerja. Tadi ada 5 kan, kemudian yang kedua, Yang kedua itu adalah jaminan hari tua, JHT. JHT. Jaminan hari tua itu adalah kalau kebanyakan sekarang yang JHT itu kan masyarakat yang bekerja di sektor perusahaan, ya, dia instansi. harus instansi. Kemudian kalau sekarang untuk teman-teman di desa itu juga bisa ngikut program jaminan hari tua itu. Jadi 3 program. Dengan iuran sebesar Rp36.800. Jadi yang 36 itu terdiri dari 10.000 itu untuk jaminan kecelakaan kerjanya, kemudian 6.800-nya untuk jaminan kematian, dan 20.000 itu untuk tabungan. Kalau mereka nanti sudah berhenti bekerja, mereka juga punya tabungan. Nah, kita mulai menabung dari yang kecil. Itu yang kedua, jaminan hari tua. Yang ketiga adalah jaminan kematian. Jaminan kematian itu kalau terjadi resiko meninggal, kami tidak melihat meninggalnya. Kenapa Pak Alfian? Yang penting mereka meninggal itu kalau kami bilang sukses gitu meninggalnya. Ya, kadang-kadang kenapa kami bilang begitu? Kadang-kadang orang coba-coba bunuh diri tapi nggak meninggal dunia, kemudian dia terjadi kecelakaan, pengobatan itu nggak kami tanggung. Jadi kalau dia meninggalnya karena dia sakit, meninggal dia karena tutup usia gitu, BPJS bayar santunan itu lebih kurang sekitar 42 juta rupiah. 42 juta rupiah. Nah, kalau dia sudah menjadi peserta, sedikit kami sampaikan, jadi peserta BPJS Kerjaan tuh hari ini dia Pak Alfian, dia daftar nih, jam 10 kita mulai ini, 10:01 dia daftar BPJS Kerjaan, dan 10:02 dia meninggal dunia, BPJS bayar 42 juta rupiah. Langsung. Jadi kita tidak ada jeda karena kita tahu bahwa kita hanya memberikan perlindungan kepada masyarakat pekerja. Nah, kalau dia sudah 3 tahun menjadi peserta Pak Alfian, menjadi peserta BPJS Kerjaan, kami juga ada tambahan itu. Kami berikan beasiswa buat putra dan putrinya, 2 orang anak dengan total biaya 174 juta. Jadi kita sekolahkan dia Pak Alfian, sekolahkan dari PAUD, SD, SMP sampai dia sampai dia tamat sekolah. Kenapa? Bagi kami itu adalah memerantas anak-anak, tidak ada lagi zamannya bodoh lagi sekarang. Nggak ada lagi anak-anak putus sekolah gara-gara orang tua meninggal dunia. Sekaligus sudah membantu program pemerintah begitu, mencerdaskan anak bangsa. Begitu kira-kira Pak Alfian. Kemudian yang selanjutnya itu jaminan pensiun. Nah, itu berlaku bagi teman-teman yang ada di instansi pemerintah, yang bekerja pada perusahaan kalau dia ikut. Kemudian yang terakhir adalah program baru nih, jaminan kehilangan pekerjaan, JKP namanya. Kami juga bantu itu, mereka ada 3 ya. Kita bantu mereka itu terkait dengan uang, pembinaan, kemudian pelatihan dan mencari informasi lapangan kerja. Ya. Baik, pendengar, Anda sudah mendengarkan sedikit pemaparan yang berkaitan dengan program yang ada di BPJS Ketenagakerjaan. Kami ingatkan kembali, Anda bisa berinteraksi bersama kami siang hari ini melalui line telepon yang kami siapkan di 0811 669 9480. Anda juga bisa saksikan tayangan ini langsung melalui kanal YouTube RRI Bukit Tinggi dalam dialog khusus BPJS Ketenagakerjaan. Baik, saat ini saya juga ingin bertanya kepada Bapak Wan Medi ini. Kita ketahui ini kan ada programnya yang untuk penerima upah dan bukan penerima upah. Mungkin Pak Wan Medi bisa menjelaskan terkait dengan hal ini. Baik, terima kasih Pak Al. Yang pertama tadi yang sudah disampaikan oleh Kepala Kantor Cabang kami, BPJS Ketenagakerjaan itu tidak sama dengan BPJS Kesehatan. Jadi Bapak Ibu,
Tadi juga sudah dijelaskan oleh Pak Ideal bahwa kita mengelola 5 program tadi, Bang Al. Nah, tadi di kita juga ada pembagian terhadap segmen pekerjanya. Yang pertama itu adalah pekerja formal, Bapak Ibu yang bekerja, yang mempunyai majikan, yang misalnya di PT, CP, perbankan itu, atau di koperasi, itu masuk dalam kategori pekerja formal. Dan alhamdulillah sih secara corporate share kita untuk Bukit Tinggi, untuk Bapak Ibu yang bekerja secara formal itu sudah hampir sebagian besar sudah mendapatkan perlindungan BPJS Ketenagakerjaan. Yang menjadi tantangan bagi kami adalah Bapak Ibu yang bekerja di pekerja informal ini, Bang Al. Jadi mereka itu adalah orang-orang yang bekerja atau menghidupi dirinya sendiri melalui usaha-usaha sendiri gitu loh. Misalnya Bapak Ibu yang bekerja membuka usaha online, ya kan? Penjual, pedagang, petani, Bapak Ibu yang kerja di parak-parak gitu, Pak. Atau Bapak Ibu yang mempunyai yang kerja garendong atau tenaga kerja bongkar muat, itu masuk dalam perlindungan dari BPJS Ketenagakerjaan. Itu sih Pak Al. Atas kita ada 2 lagi Pak Al untuk segmen pekerjanya. Yang berikutnya itu adalah Bapak Ibu yang bekerja di sektor jasa konstruksi gitu loh. Jadi Bapak Ibu yang melakukan aktivitas misalnya membangun pabrik atau mengerjakan jalan, atau Bapak Ibu yang mengerjakan pembangunan suatu gedung kantor atau ruko, rumah, itu masuk dalam perlindungan dari BPJS Ketenagakerjaan. Dan terakhir adalah Bapak Ibu yang bekerja di luar negeri. Nah, kita masuk di segmen bukan pekerja migran Indonesia. Itu Pak dari. Baik, Pak Wan Medi. Kita juga mendengar dalam beberapa waktu terakhir ini ada kampanye yang digaungkan oleh BPJS Ketenagakerjaan itu tentang kerja bebas, kerja keras, bebas cemas. Nah, ini satu hal yang baru. Nah, mungkin bisa dijelaskan maksud dari kampanye ini, Pak Wan Medi. Iya, baik, terima kasih Pak Al. Jadi di kita hari ini Bapak Ibu mungkin menjadi pertanyaan gitu loh, kok sekarang BPJS Ketenagakerjaan tuh hadir di pasar-pasar, di kelurahan-kelurahan, di desa, di negeri. Karena memang Bapak Ibu kita semenjak berubah dari PT Jam Sostek Persero menjadi BPJS Ketenagakerjaan, yang menjadi perhatian kita itu adalah yang terhadap tenaga kerja yang bekerja di sektor informal tadi yang seperti kami sampaikan. Bahkan Bapak Ibu ibu-ibu yang menitipkan jualannya ke warung itu juga bisa mendapatkan perlindungan BPJS Ketenagakerjaan. Dalam pengertian kerja keras bebas cemas itu adalah Bapak Ibu yang keseharian yang bekerja dari pagi hingga malam, dari siang sampai sore, yang dimana aktivitas Bapak Ibu itu kan memang lebih beresiko daripada kami yang bekerja di kantoran, Pak. Jadi sama itu orang di lapangan begitu beda ya. Kayak Bapak Ibu yang bekerja di sebagai petani atau nelayan itu kan memang luar biasa Bang, resiko-resiko kerja yang dihadapinya. Misalnya kemarin kita juga menerima ada yang kesetrum, yang nelayannya atau tertembak petir atau dibelit ular, dan itu memang resiko-resiko yang benar-benar menghantui dari pekerja-pekerja kita yang bekerja di sektor informal. Nah, dengan mengikuti BPJS Ketenagakerjaan, maka resiko-resiko itu dapat dialihkan kepada BPJS Ketenagakerjaan. Tadi yang disampaikan Pak Ideal dengan 16.800 manfaat yang diterima itu sangat luar biasa. Mulai dari pengobatan, termasuk juga kalau terjadi resiko meninggal 48 bulan gaji, dan terakhir tadi adalah 2 orang anaknya diberikan jaminan beasiswa sebanyak 174 juta. Ya, baik, mendengar itu gambaran dari kampanye yang digaungkan oleh BPJS Ketenagakerjaan yang berkaitan dengan kerja keras bebas cemas.
kita dengarkan tadi bahwasanya risiko itu beda antara orang yang bekerja di perkantoran dengan orang yang bekerja di lapangan seperti yang disampaikan oleh Bapak Wan Bidi tadi, misalnya petani dan juga pekerjaan lainnya. Nah, tentu kita ingin mengetahui juga perbedaannya. Kalau untuk pekerja kantoran itu mereka sudah pasti menerima upah dari kantor dan sudah ada jalinan kerjasama dengan BPJS. Kalau dulu namanya jam sostek, sekarang namanya BPJS Ketenagakerjaan. Nah, untuk berikutnya kami tentu dan juga pendengar ingin mengetahui lebih dalam bagaimana proses untuk BPJS Ketenagakerjaan dalam hal ini untuk masyarakat bukan penerima upah. Nah, mungkin Bapak Ideal ini bisa menjelaskan hal ini? Ya, Bang Al. Memang kita akui lah bahwa kalau kita mengajak mereka jadi peserta, terus mereka awam. Ya. Melalui RRI hari ini kami sampaikan bahwa menjadi peserta BPJS Kerjaan. Sebentar Pak, mungkin ada yang bergabung di dalam telepon, kita sapa dulu sebelum dilanjutkan menjawabnya. Baik, halo selamat pagi. Selamat pagi Pak. Ya, dengan siapa ini Bu? Saya Rani di Tengah Jua. Ibu Ani di Tanah Jua. Ya, di sini ada Bapak Ideal dan Pak Wan Medi, mungkin ada yang ingin ditanyakan terkait dengan topik dialog kita hari ini? Mau bebas sih Pak, pertanyaan saya mau nanya ini, kalau misalnya saya nih resign atas kemauan saya sendiri nih, itu saya bisa ngeklaim BPJS TK saya gimana ya? Mohon penjelasannya ya Pak. Makasih. Ya, mungkin kita kurang menangkap ini pertanyaannya tadi. Bagaimana? Kalau berhenti sendiri. Bisa diulangi Bu, bisa diulangi lagi? Saya resign nih atas kemauan saya sendiri. Oh, resign. Terus pengklaiman BPJS TK-nya gimana? Saya bisa ngurusnya gitu Pak. Baik, mungkin Pak Ideal sudah menangkap ini. Kalau Ibu Ani di Tengah Jua. Terima kasih Bu Ani di Tengah Jua. Kita tetangga nih Bu. Saya juga di Tengah Jua ya. Jadi kalau Bu Ani cerita saya sudah berhenti jadi peserta, di mana kita ngambil proses pengambilan klaim. Kalau sekarang BPJS Kerjaan, kalau teman-teman, saya nanya dulu, Bu Ani sudah punya aplikasi Jimo belum? Oh, putus. Jadi gini Bu Ani, kalau dalam pengurusan klaim, Bu Ani bisa datang ke kantor kami, ke BPJS Kerjaan di Jalan Syekh Nabawi. Kemudian kalau Bu Ani mau ngajukan klaim bisa lewat aplikasi namanya Jimo. Itu bisa dilakukan dari rumah Bu Ani. Nah, nanti kalau untuk pengurusannya itu Bu Ani tinggal masukin biodata, itu lebih kurang sekitar 10 menit itu udah cair Pak Al. Jadi kalau sekarang teman-teman itu ngajukan klaim nggak perlu repot-repot datang ke BPJS Kerjaan. Cukup dari rumah saja. Jadi online gitu ya. Online ngambilnya. Dia langsung langsung masukkan berkasnya, entry datanya lewat HP sendiri. Kemudian tunggu berapa menit kemudian itu sudah bisa terbayarkan oleh BPJS Kerjaan. Tentunya dengan rekening yang sudah didaftarkan begitu Pak ya. Ya. Baik, pendengar, kami masih berikan kesempatan untuk Anda yang mau bergabung dalam dialog ini melalui line telepon 0811 669 9480 bersama BPJS Ketenagakerjaan yang kami siarkan langsung dari luar studio pada hari ini. Baik Pak Ideal, tadi kita terputus dengan peserta ini yang bukan penerima upah ini. Silakan Pak. Ya, jadi kalau untuk menjadi peserta bukan penerima upah teman-teman semua di seluruh pekerja Indonesia, tinggal bisa mendaftar lewat, kami sudah kerjasama dengan banyak Pak. Perbankan bisa, terus melalui agen perisai, dan kami datang ke desa itu teman-teman tuh sekarang kalau daftar BPJS cukup dengan melampirkan KTP, nomor telepon dan informasi apa pekerjaan mereka. Nah, setelah itu kami entry data mereka, mereka sudah jadi peserta BPJS Kerjaan. Nah, gitu. Ya, tadi pendengar dan juga penonton sebelum acara ini saya juga sempat bincang-bincang dengan Bapak Ideal untuk peserta bukan penerima upah dalam hal ini seperti yang disampaikan tadi, ada petani, ada pekerja
toko misalnya, ada buruh, ada ojol. Nah ini tentu Anda bisa ikut dalam program ini dan banyak manfaat yang didapatkan ketika Anda berhadapan dengan sebuah risiko kecelakaan kerja. Nah ini berkaitan dengan risiko kerja, karena kita ketahui setiap pekerjaan itu ada risikonya, mulai berangkat dari rumah menuju ke tempat kerja, begitupun sebaliknya. Nah itulah yang akan dimanfaatkan oleh Anda dalam bekerja ketika mengalami kecelakaan kerja. Baik, Pak Wan Medi, kita sudah menyampaikan kepada pendengar dan penonton yang berkaitan dengan bukan penerima upah, peserta bukan penerima upah, dalam ini tentu mandiri. Nah, bagaimana proses ketika masyarakat, salah satunya misal ojol lah, mereka ingin masuk ke BPJS Ketenagakerjaan ini, itu prosesnya seperti apa itu Pak Wan Medi? Baik, terima kasih atas kesempatannya Pak. Bang Al, untuk bukan penerima upah, tadi yang sudah disampaikan Pak Ideal, bahwa hari ini BPJS Ketenagakerjaan itu memang membuka seluasnya untuk proses pembayaran dan pendaftaran menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Tadi kita juga sudah bekerja sama dengan perbankan, dengan melalui agen-agen mereka, Bapak Ibu bisa mendaftarkan melalui agen-agen briling yang ada di Bukit Tinggi atau yang seluruh Indonesia, agen-agen BNI 46, bisa Bapak Ibu bisa mendaftarkan diri dan keluarga Bapak Ibu itu ke pos. Atau yang terakhir kita juga lagi menggiatkan ini adalah untuk agen perisai. Jadi ada agen perisai ini adalah mitra kita yang ditunjuk secara resmi orang per orang yang melakukan proses sosialisasi, edukasi sekaligus untuk melakukan akuisisi Bang Al terhadap peserta-peserta baru khususnya untuk peserta bukan penerima upah. Nah tadi yang ojol tadi kita juga bisa membuka dengan kanal-kanal yang tadi melalui perisai, melalui kantor pos, melalui agen-agen perbankan yang ditunjuk itu, atau bisa langsung datang ke kantor BPJS Ketenagakerjaan yang tadi di Jalan Syekh Nawawi tadi nomor 5. Baik, sebentar ada telepon yang masuk ini Pak Wan Medi, kita sapa dulu. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Selamat pagi. Ya, dengan BPJS ya? Iya, betul. Iya, ini lagi dengar dialog ini dari Basa di Tilatang Kamang, Pakan Kami. Bapak? Iya. Bapak siapa namanya? Basa. Basa, Pak Basa di Kamang. Silakan Pak Basa, ada yang ingin ditanyakan pada siang hari ini. Gini Bapak, saya mau nanyakan, kan kita sudah lama ikut BPJS Ketenagakerjaan itu, sebenarnya ini dalam satu perusahaan. Jadi kita diberhentikan. Bagaimana nih cara klaim uang kita di BPJS Ketenagakerjaan gitu? Baik, terima kasih Pak Basa di Kamang. Ini mungkin siapa ya Bapak Ya, Ideal yang bisa. Satu pertanyaan, ada yang lain lagi? Oke, sudah terus. Satu pertanyaan, bagaimana kalau seandainya kita diberhentikan oleh perusahaan tempat bekerja, begitu intinya Pak Ideal? Ya, tadi sama dengan pertanyaan Bu Fitri tadi yang di tengah jua. Kemudian Pak Basa, kalau mengurus klaim BPJS itu gampang Pak. Jadi Bapak tinggal aplikasi di HP Bapak namanya Jimo. Kemudian yang kedua Bapak tinggal datang ke BPJS Ketenagakerjaan atau Bapak daftar lewat klaim online. Nah, di online juga ada. Tinggal nanti kalau nama Bapak sudah masuk di kami, tinggal kami verifikasi dan kami hubungin. Nah, setelah itu, setelah selesai, kemudian kami bayarkan ke rekening yang sudah ada. Baik, ya hampir sama dengan apa yang ditanyakan oleh Bu Ani tadi. Yang satu resign, yang satu ini malah diberhentikan. Jadi prosesnya itu tidak ribet seperti yang dibayangkan. Ada prosedur yang diikuti, selagi persyaratannya mencukupi, pasti akan cair, begitu ya Pak Ideal. Baik, ada yang ditambahkan Pak Wan Medi? Terima kasih Pak. Tadi seperti yang disampaikan tadi, tetap bisa Bapak Ibu untuk proses pengklaimannya melalui JMO. Dan satu lagi, kita juga mempunyai manfaat jaminan kehilangan pekerjaan Pak Alfian. Jadi jaminan kehilangan pekerjaan itu adalah Bapak Ibu yang sudah mendaftarkan atau yang sudah didaftarkan mengikuti 4 program kita
3 program JKK, JKM, JHT ditambah dengan jaminan kesehatannya, JKN-nya, dan Bapak Ibu itu berhak langsung didaftarkan memperoleh manfaat dari jaminan kehilangan pekerjaan. Tadi yang disampaikan Pak Ideal tadi, Pak. Jadi untuk Bapak Ibu yang mengalami resiko pemutusan hubungan bekerja di luar daripada kontrak, maka Bapak Ibu itu berhak untuk mendapat jaminan kehilangan pekerjaan. Nah, yang tadi Pak Ideal sampaikan itu ada 3 manfaatnya tadi. Yang pertama itu adalah bantuan uang tunai. Atas yang kedua itu adalah Bapak Ibu itu dengan mendapatkan informasi bursa kerja. Dan yang ketiga tadi adalah untuk mendapatkan pelatihan pekerjaannya. Cuma yang untuk itu nanti Bapak Ibu itu tinggal melaporkan nanti ke Dinas Tenaga Kerja setempat nanti untuk terhadap yang mendapat pemutusan hubungan bekerja secara sepihak dari perusahaannya. Ya, baik, itu ternyata sudah terjawab dari program yang ada di BPJS Ketenagakerjaan itu ketika terjadi pemutusan hubungan kerja baik atas kemauan sendiri atau memang diberhentikan. Nah, kemudian pendengar dan juga penonton, tentu Anda sudah mengetahui bahwasanya siapapun di luar instansi yang maksudnya bukan penerima upah bisa ikut bergabung dalam BPJS Ketenagakerjaan. Nah, untuk pembayaran preminya ini bagaimana ini? Pak Ideal mungkin bisa menjawab ini. Ya. Kalau kita ketahui kan kalau untuk kantor itu biasanya sudah dipotong oleh bendahara gaji ya, yang menyerahkan gaji langsung ke BPJS. Nah, ini mandiri, ini bagaimana untuk pembayarannya ini nanti ya? Kalau untuk teman-teman yang mandiri tadi disampaikan dia bayar sendiri, Pak. Ya. Dia bayar sendiri sebesar berapa program yang mereka ikuti. Kalau dia ikutin 2 program yaitu sebesar Rp16.800. Kalau dia ikut 3 program dia itu sebesar Rp36.800. Ya. Nanti untuk pembayarannya itu mereka tinggal datang ke Briling, ke agen-agen ke Bank BNI 46, ke Bank Nagari, terus ke ke Perisai, ya. Tinggal lampirkan KTP saja. Kami tidak akan cek kerjanya benar nggak nih petani, nggak mungkin kami cek itu Pak Alfian. Jadi dia aja sendiri, saya seorang petani, saya daftar menjadi peserta BPJS Kerjaan, kemudian mereka terbit kartu. Nah, mereka sudah terlindungi itu dengan program BPJS Kerjaan. Sama halnya tadi dibilang bebas kerja keras, bebas cemas itu, jadi tidak ada kekhawatiran sebenarnya Pak Alfian. Nanti ini saya tukang warung nasi, terus terjadi risiko kecelakaan bagi saya atau kematian, terus keluarga saya makan pakai apa ya? Nanti lanjut usaha pakai apa ya? Ini ada hadir BPJS Kerjaan. Nah, itu sebetulnya. Jadi mereka dalam bekerja itu konsentrasi ya kerja gitu loh. Fokus dengan pekerjaan. Kalau misalnya dia suami istri jadi peserta, kemudian suaminya masuk rumah sakit, dia nggak bisa mikirin siapa nanti yang jagain, siapa yang nanti ngasih makan, terus dirawatnya di bagaimana caranya, yang nungguin siapa, nggak perlu. Karena kami seluruhnya untuk biaya itu udah ditanggung oleh BPJS Kerjaan. Nah, jadi dia kerja fokus di rumah gitu Pak Alfian. Baik, begitulah gambaran keuntungan pendengar dan penonton jika Anda bergabung dengan BPJS Ketenagakerjaan. Banyak manfaat yang akan didapatkan dan ini memang sudah berlangsung dari beberapa waktu lalu dan seperti yang disampaikan oleh Bapak Ideal tadi sudah ada yang dijamin dalam kecelakaan kerja yang terjadi bagi masyarakat yang sudah bergabung dengan BPJS Ketenagakerjaan. Baik, penonton dan juga pendengar, banyak lagi yang perlu kita gali dari program-program yang ada di BPJS Ketenagakerjaan ini. Jadi kami ingatkan kembali untuk Anda yang ingin berinteraksi langsung, Anda bisa bertanya sepuas-puasnya siang hari ini dengan narasumber yang kami hadirkan dalam dialog khusus luar studio bersama RRI Bukit Tinggi Programa 1. Kita akan lanjut dalam dialog ini, namun kita akan kembali saat lagi setelah beberapa pesan yang berikut ini. Tahukah kamu, ternyata surat suara dalam pemilu mulai digunakan sejak zaman Yunani kuno.
Pada masa tersebut, masyarakat menggunakan potongan tembikar sebagai surat suara. Nama kandidat pilihan ditulis pada potongan tembikar itu. Kemudian, surat suara yang benar-benar terbuat dari kertas pertama kali digunakan pada tahun 139 sebelum Masehi di Roma, namun sempat terputus. Pada tahun 920 Masehi, masyarakat India kuno di Tamil Nadu menggunakan daun palem sebagai surat suara dalam pemilihan majelis desa. Caranya, nama kandidat ditulis pada daun palem, kemudian dimasukkan dalam pot lumpur untuk dihitung. Surat suara kertas kemudian digunakan kembali di negara bagian Victoria, Australia pada tahun 1857. Surat suara ini berisi daftar semua kandidat. New York adalah negara bagian Amerika Serikat pertama yang mengadopsi jenis surat suara tersebut. Secara bertahap, surat suara ini kemudian diganti dengan tiket yang dicetak oleh partai untuk menunjukkan kandidatnya. Selanjutnya, surat suara makin berkembang dan diadopsi di hampir semua negara. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. 94,8 FM. Baik pendengar dan penonton, sebagai lembaga penyiaran publik, RRI bertanggung jawab memberikan informasi yang mendidik dan bermanfaat bagi masyarakat, seperti halnya yang kami selenggarakan dalam segmen dialog khusus luar studio pada hari ini bersama BPJS Ketenagakerjaan. Tadi kita sempat sedikit bicara soal biaya, walaupun masih sebatas premi. Nah, kita akan lanjut ketika Anda sudah tercover oleh BPJS Ketenagakerjaan. Kita andaikan kecelakaan itu terjadi, walaupun itu tidak kita harapkan, namun andaikan itu terjadi. Nah, bagaimana dengan prosesnya, biayanya bagaimana, terus rumah sakitnya bagaimana. Nah, ini yang perlu kita ketahui. Kita akan tanyakan langsung kepada Bapak Ideal nih, silakan Pak. Ya, saya senang nih pertanyaan ini yang saya harapkan. Kenapa? Kalau gini Pak Alpian, kalau terjadi risiko kecelakaan, hal yang pertama yang akan dipikirkan oleh orang mengalami musibah itu adalah biaya. Yang di kepalanya itu biaya dulu ya? Biaya ini, saya masuk rumah sakit ini biayanya berapa, kemana saya mau pergi gitu loh. Ya. Tapi kalau mereka sudah jadi peserta BPJS Ketenagakerjaan itu semuanya hilang, nggak usah dipikirkan. Karena yang pertama ditanggung Pak Alfian, Ya. kalau terjadi risiko kecelakaan misalnya nih, ada petani yang lagi bajak di sawah, Ya. oke? Kemudian dia kena cangkul atau kena bajaknya, dia mengalami risiko itu, kemudian dia akan dibawa ke rumah sakit. Untuk itu biaya yang ditanggung oleh BPJS itu Pak Alfian, kalau mereka berangkat dari tempat terjadi risiko dibawa ke rumah sakit, itu biaya daratnya maksimalnya 5 juta Pak Alfian. Itu baru masih mau berangkat ke rumah sakit itu biaya ya? transportasinya aja. Karena kami tahu kalau terjadi risiko kecelakaan itu 5 menit pertama itu menentukan mereka hidup atau mati. Ya. Jadi tidak ada istilah lagi kalau orang sekarang terjadi resiko kita biarkan, kita ini tunggu dulu kan gitu kadang-kadang. Tunggu dulu, enggak. Dan kami sudah sampaikan ke rumah sakit, malah di rumah sakit sekarang respon pada kami. Jika terjadi resiko di kampung itu hubungin ambulans saya ya Pak Ideal. Kenapa? Kami bayar transportasi itu. Kemudian sampai di rumah sakit dia pusing kan, kemana mau diobat apa. Kalau di BPJS Ketenagakerjaan, kalau dia mengalami risiko kecelakaan, dia dirawat di rumah sakit pemerintah kelas 1 Pak Alfian. Ya. Di rumah sakit swasta kelas 2. Nah, selama mereka dirawat di rumah sakit, itu kami juga bayar namanya STMB. STMB ini sementara tidak mampu bekerja. Ya. Ya, yang tadi misalnya kayak petani atau kayak warung nasi, dia mengalami risiko kecelakaan kan itunya terputus ekonominya. Ya, gajinya terputus. Mereka tidak bekerja ya? Tidak kerja. Mereka di rumah makan pakai apa Pak Alfian? Ya. Sementara mereka menerima upah ketika bekerja saja begitu ya? Iya. Kemudian BPJS itu bayar. Dalam setahun pertama itu kami bayar upahnya. Kalau tadi dia daftar 16.800 itu kami nganggap 1 juta upahnya Pak Alfian. Tapi kalau dia dirawat selama di rumah sakit itu 1 bulan, kami akan bayarkan gajinya yang tadi 1 juta kami dibayar oleh BPJS Ketenagakerjaan untuk keluarga yang di rumahnya. Tapi proses pembayaran nanti kalau dia nyatakan dokter sudah sembuh. Oke. Kemudian di rumah sakit mereka dirawat,
Terus biaya pengobatan tadi ditanya. BPJS akan tanggung seluruh biaya yang keluar akibat kecelakaan kerja sesuai dengan rekomendasi medis. Berapapun jumlah rupiahnya. Kenapa? Ada sekarang di Riau ada mengalami risiko kecelakaan Pak Alfian, kepalanya itu kena trotoar. Ya. Boleh teman-teman lihat di YouTube, itu pengobatan sekarang itu sudah hampir 7,5 miliar. Besar sekali biayanya ya. Tapi ini ditanggung ya? Ditanggung. Kalau kata dokter datang kita ke sana itu tinggal dicabut doang nih Pak, meninggal dunia. Tapi kami nggak lakukan itu. Obatin dia sampai sembuh. Jadi untuk pengobatan no limit. Kemudian dari resiko kecelakaan itu Pak Alfian, itu akan timbul berapa masalah? Ada 3 masalah yang akan timbul. Ya. Yang pertama mereka itu sembuh Pak Alfian. Kalau mereka udah sembuh, tadi diobatin, kemudian di rumah sakit. Acara pengobatan rumah sakit juga gitu. Mereka dirawat di rumah sakit, kemudian kalau dokter menyatakan dia sudah boleh pulang, dia pulang, dia nggak usah ngurusin administrasi Pak Alfian. Mereka tinggal pulang saja, diantarin sama rumah sakit itu juga. Ya. Nah, kemudian mereka kembali bekerja. Nah, yang kedua, kalau dari resiko kecelakaan itu timbul namanya cacat Pak Alfian. Cacat. Ada cacat anatomis, ada cacat fungsi, ada cacat total tetap, ada lumpuh akibat kecelakaan itu. BPJS akan bayar itu pengganti. Kalau nilai uang ya nggak senilai lah Pak Alfian, tapi itu bentuk kehadiran BPJS, dia menjadi peserta BPJS Kerjaan. Kita hargai mereka. Ya. Kemudian untuk cacatnya itu kita bayar, ada nama cacat anatomis, fungsi, bayar. Kemudian kalau dia meninggal dunia, BPJS juga bayar. Meninggal dunia juga dibayar. Akibat kecelakaan itu tadi disampaikan oleh Pak Wan Medi, kalau dia mengalami risiko meninggal karena kecelakaan, BPJS itu bayar sebesar 48 kali upah sebulan. 48 kali upah yang dia terima gitu ya. Yang dibayarkan ke kita jadi peserta tadi. Kalau tadi petani itu gaji sejuta berarti 48 juta. Ditambah dengan uang kubur, tambah dengan kalau dia meninggalnya itu karena kecelakaan, tapi kasih juga beasiswa Pak. Beasiswa. Buat putra-putrinya dengan total biaya 174 juta rupiah. Ada jaminan pendidikannya di sana pendidikannya. Itu yang Jadi, utama ya. Kami tidak rela karena orang tuanya meninggal gitu Pak Alfian, anaknya putus sekolah. Ya. Nggak ikhlas rasanya hati ini. Dia adalah penerus bangsa kita. Nah, kemudian kalau dia cacat total misalnya akibat kecelakaan, lumpuh dia. Di rumah aja dia Pak Alfian, nggak kemana-mana gitu. BPJS bayar itu lebih besar daripada santunan kematian. Ya. Dan kami juga berikan beasiswa buat putra dan putrinya sebesar 174 juta. Tapi kami bayarnya Pak Alfian tidak langsung 174 juta. Kalau kami bayar langsung nanti nggak biaya pendidikan perginya Pak Alfian. Beli motor jadi. Beli motor, beli TV, beli ini. Kami nggak suka itu. Jadi kami pakai itu, kami setiap dia masuk sekolah misalnya kelas 6. Udah kami bayarin, nanti SMP kami bayarin. Ya. SMA kami bayarin, masuk perguruan tinggi kami bayarin. Nah, kadang-kadang juga pintar di tengah masyarakat karena sudah miskin minta juga surat miskin, surat itu gitu kan. Tadi biaya kalau uang sekolah sudah tinggal nambah untuk bayar kos. Jadi tidak ada lagi istilah sekarang anak-anak kita kalau orang tuanya meninggal akibat kecelakaan, sakit gitu, tidak ada lagi istilahnya putus sekolah. Kenapa? Karena kasihan gitu. Nah, makanya kami mengajak semua teman-teman pekerja formal maupun informal itu jadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Ya, begitulah pendengar dan juga penonton YouTube di dalam dialog ini. Anda sudah mendengarkan bagaimana untungnya ketika Anda ikut sebagai anggota BPJS Ketenagakerjaan. Bagaimana ketika Anda mengalami kecelakaan kerja, gak usah pusing-pusing pikirin biaya, itu sudah ditanggung oleh BPJS Ketenagakerjaan. Dan tadi Pak Ideal juga menyampaikan ketika terjadi kematian itu juga ditanggung oleh BPJS Ketenagakerjaan. Andaikan begini Pak Ideal ya, seorang misalnya dia terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan Bukit Tinggi, kemudian kampung halamannya itu jauh, misalnya kita andaikan dia kampungnya di Riau, di Medan lah begitu. Nah bagaimana, kan mereka itu kan butuh biaya ambulannya bagaimana, sementara mereka terdaftar di Bukit Tinggi. Nah untuk ke Medannya ini, misalnya dia ingin anaknya dikuburkan di kota Medan, nah itu bagaimana tuh Pak Ideal? Kalau dia sudah jadi peserta maksudnya, ya. Kemudian dia bawa ke Medan gitu. Dia meninggal di Bukit Tinggi dan ingin dimakamkan di Medan, kan itu butuh biaya, itu bagaimana? Iya,
Kalau untuk itu, kami kan tadi sudah bilang bahwa ada santunan kematian 42 juta rupiah untuk mereka yang meninggal akibat sakit. Ya. Ini bukan di Medan nih. Contoh saya di Banten lama Pak. Oh, di Pak. Banten ya. Saya di Banten itu ada kami Ikatan Keluarga Minang namanya. Kalau terjadi resiko meninggal gitu atau teman Ikatan Keluarga Makassar gitu bawa ke sana. Dia bilang nanti kalau saya meninggal dunia tolong mayat saya dibawa ya ke kampung halaman. Ya. Nah, terus keluarganya udah sepakat nih. Untuk biaya itulah contoh kayak tadi. BPJS kan sudah bayar santunan 42 juta nih. Itu bisa dipakai untuk bawa mayatnya. Untuk ongkos transportasinya. Iya, untuk keluarganya meringankan beban keluarganya, tapi dibayar sendiri. Bukan BPJS kerjaan yang harus bayar lagi uang transfer ke sana, tidak. Terkecuali dia itu kecelakaan misalnya, baru ada timbul biaya transportasi gitu Pak Al. Ya. Baik, ini ada satu pertanyaan yang masuk, seharusnya menelpon tapi masuk melalui WA yang terdaftar nomor yang kita sebutkan tadi. Ini untuk pemberi kerja, misalnya UMKM, dia punya karyawan. Nah, itu berapa persen gaji yang harus dibayarkan? Ini UMKM ini ceritanya nih Pak. Ya, silakan Pak Aida. Kami sebenarnya nggak ada batas gaji ya Pak Al. Mereka itu kalau dia tahu manfaatnya misalnya gini, ini contoh aja nih. Saya ingin nabung BPJS kerjaan, Ya. oke? Saya lapor gaji saya berapa? Itu akan kembali ke kita selanjutnya nanti. Nah, jadi patokan gaji sebenarnya kalau kita ambil sekarang berapa yang mereka terima. Baik, ini ada telepon yang masuk, kita potong dulu, silakan. Iya. Halo, selamat siang. Halo, selamat siang. Ya, dengan siapa ini Bu? Dengan Hara. Rara. Iya, Rara di mana Bu? dari Simpang Tembok, Bang. Di Simpang Tembok. Baik, ada narasumber kita, Pak Wan Medi dan Pak Ideal. Ada yang ingin ditanyakan terkait dengan BPJS Ketenagakerjaan? Iya, Bapak, saya ingin bertanya mengenai pencairan, Bapak. Kalau misalnya tadi kan pernah disebutkan bahwasanya salah satu syaratnya itu adalah paklaring atau surat keterangan pernah bekerja dari tempat kita bekerja sebelumnya. Yang pertanyaan saya itu adalah bagaimana kalau misalnya tempat kerja saya sebelumnya itu mempersulit saya dalam mengeluarkan surat keterangan bekerja itu, Pak. Jadi saya tidak bisa mencairkan BPJS Ketenagakerjaan saya gitu. Ya, saya kurang menangkap ini. Pertanyaan kurang jelas. Ini bisa diulangi lagi? Oh iya. Oh ya, Apabila oke, Pak saya Ideal mau sudah menangkap mencari- pertanyaannya, Ibu. Ya. Oh Baik. iya. Oke, terima kasih Bu Rara. Salam kenal, saya Ideal. Bagus pertanyaannya. Dulu orang kalau mengurus klaim JHT itu mintanya syarat ada KTP, KK, pengalaman kerja, terus kartu BPJS Kerjaan. Dengan adanya aplikasi Jimo sekarang itu semuanya sudah menepas itu Pak Ya. Al, jadi nggak ada lagi. Jadi buat Bu Rara kalau mengurus klaim BPJS Kerjaan, kami sekarang nggak ada lagi surat pengalaman kerja itu nggak ada lagi Bu. Jadi Ibu tinggal datang bawa KTP, bawa kartunya. Nanti kan akan kami cek di kantor. Kalau benar hak Ibu bayarkan. Baik. Selesai sudah. Baik. Gitu Bu Rara. Bu Rara, sekarang ada penanyaan lagi berikutnya di line telepon. Halo, selamat siang. Ya, halo. Halo, dengan siapa nih Halo. Pak? Halo. Ini dengan Iqbal di Padang 2. Ya, Siapa ini dengan namanya? RRI ya. Iqbal di Padang Luar, silakan Iqbal. Iya. Gini Bapak, ya narasumber yang lagi dialog ini. Ini saya mau nanya, kalau untuk BPJS Kesehatan, biasanya kan satu keluarga harus ikut gitu ya, satu kakak gitu ya. Nah, kalau di BPJS Ketenagakerjaan, apakah satu keluarga juga diikutkan di pesertanya gitu? Iqbal. Ya. Oke. Ya. Baik. Oke. Silakan, terima kasih Pak Iqbal ya. Ya. Ya Pak Iqbal, kalau di teman-teman kita yang di Padang Luar itu kemarin tuh ada Pak siapa namanya, Pak Malin saya kenal, tuh ke pengurus PD Pasar Padang Luar. Jadi gini Pak Iqbal, kalau mau jadi peserta BPJS Kerjaan itu otomatis orangnya sudah bekerja, ya. Dan kami tidak melihat dari kakak Pak Al. Kalau di kakak itu ada 5, yang bekerja cuma 1, ya 1 saja yang didaftarkan. Nggak Ya. perlu didaftarkan semua. Kenapa? Nama juga BPJS Kerjaan. Ya. Terkecuali di keluarga tuh misalnya begini nih. Suaminya buka warung, otomatis dia suami istri jadi peserta. Kemudian anaknya bantu misalnya jadi di situ juga kerja. Berarti ada 3 yang bekerja. Intinya menjadi peserta BPJS Kerjaan itu adalah mereka yang mempunyai pekerjaan. Jadi syaratnya itu ada 5 sebenarnya jadi peserta itu Pak Al, sekalian tambahlah. Jadi
Yang pertama, yang jadi peserta BPJS Ketenagakerjaan itu dia punya pekerjaan, Pak Al. Syarat pertama itu Syarat ya. pertama. Yang kedua, dia berkondisi pada saat daftar itu sehat, tidak sedang sakit. Misalnya karena mau dapat BPJS Ketenagakerjaan, sedang dirawat di rumah sakit, daftar nih, nggak boleh. Jadi harus dalam keadaan sehat. Yang ketiga, dia punya identitas, Pak Al. Ya. Punya identitas. Yang keempat, kalau untuk tenaga kerja mandiri itu usia di bawah 65 tahun. Di bawah 65 tahun. 65 tahun ke bawah itu bisa jadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Apakah nanti setelah 65 masih dilanjut? Ya lanjut sampai kapan dia menjadi peserta. Kemudian yang terakhir, mereka itu bayar iuran. Ya. Bayar iuran itu sebesar kalau 2 program tadi sampaikan 16.800. Kalau dia 3 program 36.800. Termasuk mungkin juga yang ini pembantu. Pembantu rumah tangga. Sebentar, ada penelpon masuk ini. Kita sapa dulu. Ya, halo, selamat siang. Selamat siang. Selamat siang, Pak. Dengan siapa, Pak? Dengan Pak Andi. Pak Andi, di mana Pak Andi? Di Baso. Di Baso. Silakan Pak Andi. Saya mau nanya, saya seorang PNS gini. Oke. Kalau PNS bisa jadi anggota ketenagakerjaan nggak? Oke. Itu aja Pak Andi? Terus saya kan kerjanya di Bukit Tinggi nih. Terus saya pergi ke misalnya ke Payakumbuh atau ke Solo. Nah, terus saya di sana kecelakaan. Saya anggota BPJS Ketenagakerjaan ini. Apakah bisa diklaim atau tidak? Gitu aja. Baik, terima kasih Pak Andi. Ini bisa Pak Andi Bisa, langsung. bisa. Iya, bisa ini. Salam kenal Pak Andi. Ya, kalau Pak Andi seorang PNS, bisakah saya jadi peserta BPJS Ketenagakerjaan? Yang nggak bisa tuh kata saya cuma ada 3. Ya, 3 yang nggak bisa menurut saya ini. Kalau teman-teman pemeriksa semua tuh, kalau ada tambahan nanti ya ditambah lah. Menurut saya 3. Yang pertama, memindahkan matahari dari timur ke barat. Yang kedua, membangkitkan manusia sudah mati. Yang ketiga, ganti ibu kandung. Itu nggak bisa, Pak. Bisa, ini. ya. Itu berupa dia ada 3 yang nggak bisa gitu Itu ya. menurut saya. Tapi kalau teman-teman yang lain silakan. Nah, kalau dia tadi pegawai negeri sipil, dia mau jadi peserta BPJS Ketenagakerjaan, bisa jadi peserta, tapi yang didaftarkan bukan pegawai negeri sipilnya. Yang didaftarkan contoh, dia di rumah punya warung, di rumah dia seorang petani, atau dia seorang pekerja petani, atau dia bikin perabot, atau bikin rental, terserah apapun pekerjaan dia di luar, itu yang didaftarkan jadi peserta. Bukan yang status PNS-nya ya. Bukan status PNS-nya. Kalau PNS-nya dia ke teman-teman saya di Taspen. Ya, yang daftarkan itu adalah pekerja. Tadi Pak Anggi tanya, saya pergi ke Solo atau saya pergi ke Payakumbuh katanya. Kalau terjadi resiko kecelakaan, apakah BPJS tanggung? Ditanggung kalau ada hubungan dengan pekerjaannya. Contoh, kayak ini Pak Anggi daftar seorang petani. Ya. Kemudian Pak Anggi ini beli pupuk dia ke Payakumbuh. Dalam perjalanan mengalami risiko kecelakaan, itu namanya kecelakaan kerja. Ya. Nah, gitu. Beda kalau dia di Bukit Tinggi ke Payakumbuhnya ke Ngalau gitu ya. Kalau dia ke Ngalau pergi Tamasa, pergi ini, ya itu tidak termasuk dalam ruang lingkup tenaga kerja. Tadi kami sampaikan, sepanjang itu ada hubungan dengan pekerjaannya, mereka bisa tercover jadi peserta dan dibayarkan jika terjadi risiko. Ya, baik, itu untuk Pak Andi di Baso sudah menyampaikan 2 pertanyaan dan kita gali kembali sedikit. Tadi disampaikan ketika terjadi risiko kecelakaan kerja ini Pak Wan Medi, andaikan seseorang mengalami kecelakaan kerja masuk rumah sakit dan sementara dia juga terdaftar sebagai anggota BPJS Kesehatan. Nah, ini apakah tidak tumpang tindih nanti untuk prosesnya di rumah sakit? Ini kan yang pertama di rumah sakit kan ditanya, ini ada BPJS-nya enggak? Kan orang rumah sakit itu yang ditanyakan itu. Silakan Pak Wan Medi. Baik, terima kasih Bang Al. Jadi salah satu manfaat dari BPJS Ketenagakerjaan itu adalah bebas biaya pengobatan secara unlimited tadi Bang. Jadi jika terjadi risiko kecelakaan kerja, maka tadi yang seperti Bang Al sampaikan tadi bahwa orang rumah sakit itu akan mempertanyakan sudah ikut BPJS Ketenagakerjaan atau BPJS Kesehatan. Lantas yang kedua itu mereka akan tanyakan ini seperti apa kronologis kejadiannya gitu loh. Jadi nanti jika mereka sampaikan bahwa pada saat melakukan aktivitas bekerja atau pada saat akan melakukan pekerjaan, maka
orang rumah sakit itu pasti dia akan tanya sudah punya BPJS Ketenagakerjaan belum gitu loh. Karena untuk BPJS Kesehatan mereka hanya melakukan pengkaparan itu hanya untuk risiko-risiko kesehatan gitu loh. Misalnya flu, pilek, operasi, melahirkan. Tapi kalau untuk hal-hal yang berhubungan dengan kecelakaan bekerja maka itu adalah domain dari BPJS Ketenagakerjaan itu. Jadi penjaminan itu mutlak dari BPJS Ketenagakerjaan Bang Al tadi. Ya. Kemudian tadi disampaikan juga bahwasanya ada jaminan pendidikan ya. Nah, andai kan itu kan dari SD sampai kuliah. Itu yang di cover oleh BPJS Ketenagakerjaan. Nah, seandainya orang tua anak ini sebagai anggota BPJS Ketenagakerjaan, sementara anaknya ini masih bayi, umur 2 tahun lah misalnya, kan belum sekolah, kan harus nunggu sekitar 4 atau 5 tahun lagi ketika masuk SD. Nah, itu bagaimana nanti? Terima kasih. Jadi salah satu manfaatnya adalah jaminan beasiswa itu adalah diperuntukkan pertama untuk 2 orang anak dan perlindungan kita itu mulai dari TK, PAUD sampai dengan perguruan tinggi. Bagaimana jika anaknya yang 2 orang ini masih bayi lah. 2 orang ini pada saat terjadi risiko kecelakaan meninggal dunia itu atau meninggal dunia setelah menjadi peserta 3 tahun itu masih dalam balita. Nah, kita masih menunggu mereka pada saat masuk sekolah gitu loh. Dan tadi juga sudah disampaikan Pak Ideal bahwa untuk pengklaiman dari program beasiswa itu adalah setiap tahunnya Bang Al. Jadi pada saat mereka masuk TK nanti tinggal dilengkapi persyaratannya, nanti baru kita akan lakukan pembayaran setiap tahunnya gitu loh. Nanti pada saat mereka masuk jenjang pendidikan SD itu diklaimkan lagi, naik kelas 2 diklaimkan lagi, naik kelas 3 SD, begitu selanjutnya sampai dengan menyelesaikan pendidikan di perguruan tinggi gitu. Ya. Baik, mungkin Pak Idal ada yang mau ditambahkan terkait hal ini? Terima kasih Bang Al. Jadi tadi sampaikan kalau dia masih di kandungan gitu ya. Ya, orang misalnya meninggal misalnya ya, masih di kandungan. Kita bayar betul setelah dia nanti masuk sekolah karena itu kan untuk beasiswa Bang Al. Ya. Nah, kalau pembayaran dibayari ya sesuai jenjang pendidikannya gitu. Itu aja tambahannya mungkin Pak. Baik, pendengar, Anda sudah mendengarkan manfaat dari program-program dari BPJS Ketenagakerjaan ini. Kami ingatkan kembali untuk Anda yang mau berinteraksi bersama kami masih ada beberapa menit ke depan. Untuk Anda menghubungi kami di 0811 699 669 9480. Baik, Pak Ideal. Tadi kita sudah bicara soal kecelakaan kerja dan juga bagaimana proses-proses yang harus dijalani. Nah, mungkin untuk masyarakat yang tergambar di kepalanya adalah selama ini ketika berhubungan, ini bukan beda dengan asuransi, tapi untuk pembayaran lancar, tapi untuk klaim ini biasanya agak ribet begitu. Nah, ini bagaimana untuk mengatasi stigma ini di masyarakat ini Pak Ideal? Terima kasih Bang Al. Tapi alhamdulillah Rabbil alamin sampai hari ini kami BPJS Kerjaan itu tidak ada komplain Bang. Ya. Ya, karena di kami SOP-nya tertata dengan rapi. Jika mereka melakukan klaim kalau kecelakaan, oke lah rumah sakit sembuh kita bayar, selesai, itu tugas rumah sakit. Dan dia tidak akan lihat loket sana, loket sini, transfer ke sana, transfer ke sini, nggak akan lihat itu. Yang penting mereka sudah sembuh, kata dokter pulang, selesai. Bawa kembali kerja seperti biasa. Tapi kalau ngurusnya misalnya ngurusnya ke kantor, ya. Kalau image orang ngurus klaim susah. Karena apa? Karena mindset mereka pada saat dulu susah ngurus itu. Kalau kita sudah berpikiran susah, pasti susah aja Bang Al. Ya. Tapi kalau kita sudah bikin gampang, dia pasti akan gampang. Karena perkataan itu doa katanya Bang Ali. Ya. Jadi kalau datang misalnya ngurus klaim ke kami, contoh klaim kematian. Ya. Di kami ada SOP-nya, kalau data sudah lengkap, diterima oleh BPJS Kerjaan, segera ditetapkan dan segera dibayar. Ya. Jadi kadang-kala orang-orang tuh kami datang misalnya kami menyerahkan bantuan, terus sudah kami transfer, terus kami adakan secara simbolis. Mereka nanya uang sudah diklaim apa, udah ditransfer apa belum? Lihat aja rekening ibu. Kadang-kala kami ke rumahnya menyerahkan secara simbolis, uang sudah masuk rekeningnya Bang Al. Ya.
Nah, begitu yang kami harapkan. Kenapa? Kalau terjadi seperti itu, orang tuh kalau terjadi musibah, dia butuh biaya, Bang Al. Betul. Butuh biaya. Kenapa? Karena misalnya kayak tahlilan, kemudian ngali kubur, kemudian nyolatin, ya, kemudian hari pertama, hari 2, hari 3 itu mereka butuh biaya. Biaya itu yang di Karena kepalanya itu ya. terpikir bagi mereka apabila terjadi resiko itu, ini kemana cari piti kata orang Padang. Kamau cari piti, kabau utang. Ya. Saya akan membayarnya lah. Jadi orang terus mau jualin sawah, mau dijual. Nanti setelah dijual, yang makan apalagi kita buat makan. Atau mau digadaikan gitu, siapa yang akan menembus nanti. Makanya kami BPJS Kerjaan itu bertekad membunuh kemiskinan dan membunuh rantai kemiskinan dan tidak menciptakan orang miskin baru. Oke. Itu harapan kami BPJS Kerjaan. Ya, baik pendengar, Anda sudah banyak mendengarkan penjelasan dari dua narasumber kami yang hadir pada saat ini. Dan bagi masih yang punya keraguan, ada kantor BPJS Ketenagakerjaan. Anda bisa langsung datang ke kantornya. Di mana Pak lokasinya nih Pak? Mungkin Pak Wan Medi ini bisa menyampaikan kepada pendengar. Ya, jadi Bapak Ibu, pertama untuk informasinya Bapak Ibu bisa datang langsung ke kantor kita BPJS Ketenagakerjaan kantor cabang Bukit Tinggi di Jalan Syekh Nawawi nomor 5, atau Bapak Ibu juga bisa mengakses melalui website kita Pak di bpjsketenagakerjaan.go.id, atau bisa melalui juga melaporkan melalui hotline kita Pak di 175. Dan kita juga mempunyai kanal Twitter kita, media sosial ya, media sosial kita. Nah, Bapak Ibu nanti bisa mendapatkan informasi yang sama seperti yang kami sampaikan ini dengan informasi yang seluas-luasnya. Mungkin itu Pak. Baik, pendengar, sebetulnya banyak lagi yang perlu kita gali, namun mungkin karena kasihkan ngobrol tanpa terasa sudah hampir 2 kali 30 menit kita bersama di acara ini. Sebelum kita akhiri mungkin ada closing statement dari Pak Wan Medi dulu lah untuk pendengar ini. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Yang pertama, kami menghimbau baik Bapak Ibu yang peserta penerima upah maupun bukan penerima upah untuk dapat melakukan download aplikasi kita Jam Sostek Mobile di Play Store atau di Apple Store, karena di situ sangat luar biasa manfaatnya. Bapak Ibu bisa mendapatkan informasi terkait dengan seluruh program kita. Bapak Ibu juga bisa mendapatkan pengajuan, ada namanya manfaat langsung tambahan kita Pak terkait dengan perumahan. Di situ Bapak Ibu juga bisa melakukan klaim jika terjadi risiko pemutusan hubungan bekerja. Bapak Ibu juga bisa secara real time untuk dapat berapa saldo yang ada di BPJS Ketenagakerjaan. Lantas yang kedua adalah mari Bapak Ibu dengan 16.800 tadi yang manfaatnya luar biasa tadi yang disampaikan oleh Bapak Kepala Kantor Cabang kita dengan 16.800, kalau dibandingkan dengan manfaat 42 juta saja dengan jaminan kematian, kalau kita berhitung dengan 16.800 per bulannya, maka 16.800 kali 12 itu berarti 201.600 Bang Al. Begitu. Kalau dikalikan 10 bulan baru 2.016.000. Ya. Kalau 100 tahun baru 20.160.000. Jadi dengan Bapak Ibu membayarkan iuran secara rutin saja, secara 100 tahun itu Bapak Ibu masih untung jika terjadi risiko jaminan kematian, itu baru satu jaminan. Baik. Kematian. Baik. Mungkin 30 detik saja Pak Ideal closing statement ini. Saya berharap pada seluruh masyarakat kita pekerja yang ada di Bukit Tinggi Raya, limpahkan semua permasalahan Bapak dan Ibu dalam risiko jaminan kecelakaan dan jaminan kematian kepada kami BPJS Ketenagakerjaan. Karena kami bertekad akan melaksanakan program ini dengan baik. Jangan biarkan kami diam saja di Bukit Tinggi ini, dan ganggulah kami dengan hal-hal itu. Kami siap melayani Bapak dan Ibu sekalian dari risiko itu. Baik. Terima kasih. Baik pendengar, sampai di sini berakhir sudah dialog khusus kami bersama BPJS Ketenagakerjaan, dan tentunya insya Allah kita akan jumpa lagi di edisi berikutnya. Dari Forestry Cafe Bukit Tinggi, saya Alvin Tanjung bersama seluruh tim yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Kami kembali ke studio. Pro 1
kanal informasi dan inspirasi. 94,8 FM.